Padahal kunci untuk maju sebuah negara itu minimal dia harus didominasi oleh pengusaha, entrepreneur, startup kalau sekarang ngomongnya. Kalau mengacu dengan data yang atau ini dari PBB, itu kan nilainya tinggi sekali. PBB itu punya standar kehidupan layak manusia untuk bisa hidup. Itu per hari, per orang, itu 2, sekian dolar. Waduh, kalau pakai standar itu dia, saya bilang tadi. Kalau kita pakai standar PBB, waduh, repot republik ini. Itu bisa ekstrim semua aja. Karena Indonesia, terus terang ya, tingkat kebahagiaan di Indonesia ini kan macam-macam. Maka yang nerima BLT, yang nerima PKH itu hanya orang-orang yang dekat sama lurah, dekat sama kades. Orangnya Pak RT lah. Orang Pak RT, gitu, orang dalam semua. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ipang, host magang di acara kita bersama Weh Jangan. Seperti biasa bersama saya di sini saya ditemani dengan sahabat saya, guru saya, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Republik Indonesia, Mas Iksan Jauhari. Selamat malam, Cai. Waalaikumsalam, Cai. Luar biasa, Cai. Kesempatan kali ini dari tim kreatif Jen kita diminta untuk saya diminta untuk memandu, untuk membahas tentang kemiskinan di Indonesia saat ini. Berdasarkan data yang dihimpun di sini itu tercatat dari data BPS, jumlah penduduk miskin pada September 2024 mencapai 24,06 juta orang. Sementara dari data Menko PM di tahun 2025 menyebutkan kemiskinan masih ada sebanyak 8,7% dari total penduduk atau sekitar 24,8 juta jiwa. Dan 3,1 juta jiwa dikategorikan sebagai miskin ekstrim. Ekstrim ya. Dan sementara itu pemerintah membuat program data tunggal yang menargetkan untuk nol kemiskinan ekstrimnya itu pada tahun 2026. Dan untuk kemiskinan dapat ditekan hingga 4,5% tahun 2029 nanti. Gimana nih pendapat dari Sekjen tentang ini, data dan target dari pemerintah? Iya. Kalau bicara soal data tadi ya, Cak ya, itu kan data yang dihimpun sama lembaga negara ya. Sekarang kita mulai masuk ke teknis data tunggal. Kalau kemarin kan penyakit, ya ini harus diakui oleh autokritik buat kita juga. Setiap kementerian, setiap lembaga punya datanya masing-masing. Oleh karena itu kadang-kadang antara satu dengan yang lain itu ada tumpang tindih termasuk program. Nah kalau sekarang sudah ada data tunggal, saya kira itu juga jadi trigger kita untuk bisa lebih baik. Tapi sebelum masuk ke situ ya, kita harus ini ya, mengingat bahwa tujuan kita bernegara ini itu memiliki 4 komponen. Itu tujuan dasar kenapa bangsa Indonesia berdiri. Nah, selain ya dalam alinea pembukaan Undang-Undang 45 itu secara tegas, jelas, bahkan kalau bahasa aktivis itu konkret, itu menyatakan soal memajukan kesejahteraan umum. Jadi Indonesia secara gen kemudian gagasan sejak Indonesia ini dibidangi dan belum dilahirkan, bahkan waktu saat tahun 1995 itu baru lahir, itu tujuan utamanya adalah memajukan kesejahteraan umum. Ini terkorelasi dengan soal kemiskinan tadi. Nah, sebuah negara tentu kalau kemiskinan menjadi sebuah problem semua negara. Bukan hanya negara-negara yang baru merdeka ya. Indonesia kan merdeka baru ya kurang lebih
Dia pokoknya di bawah 100 tahun lah. Indonesia termasuk negara baru pasca Perang Dunia Kedua, baru menjadi sebuah negara. Ya. Dan memang ketika Indonesia itu disepakati, ya, kalau bahasa kerennya kan kontrak sosial ya, atau konsensus nasional, Indonesia dibentuk. Indonesia ini kan kalau mau fair ya, Cak, tidak ada negara di dunia itu kayak Indonesia ini. Indonesia ini sangat unik sekali. Satu-satunya negara kepulauan yang berbentuk republik. Itu cuma Indonesia. Yang kedua, apalagi keunikan Indonesia? Indonesia ini adalah negara yang merdeka di atas atau memerdekakan diri. Sebagai informasi aja ya, yang merdeka di dunia ini tuh sebenarnya cuma 2 yang merdeka memproklamasikan. Selain itu dikasih pemberian hadiah atau memang sudah sebagai hadiah, sebagai inilah konsesi ketika mereka membela. Dan Indonesia itu salah satu di antara 2 itu yang merdeka tahun 1945 bersama Aljazair ya, satunya lagi Aljazair. Selain itu merdeka dikasih dan ada yang tidak pernah dijajah, itu Thailand. Thailand kalau menurut sejarahnya bukan soal tidak didatangin sama bangsa asing, cuman karena pada saat itu ada situasi yang memang miskomunikasi mungkin di antara para koloni-koloni pada saat itu ya dari Eropa, sehingga mereka baru sadar kalau Thailand itu belum ada yang dijajah. Begitu mau dijajah, dunia sudah berubah. Akhirnya mereka tidak jajah. Nah, balik ke situ lagi, karena ini adalah konsensus kita nasional, tujuan kita bernegara adalah memajukan, maka kemiskinan sudah harus menjadi prioritas oleh siapapun di Republik ini. Apalagi bagi teman-teman atau bagi saudara-saudara atau bagi siapapun yang mendapatkan mandat dari rakyat untuk memimpin bangsa Indonesia. Nah, cuma memang ya Indonesia yang terlalu lama ya, Indonesia ini negara-negara kerajaan dengan doktrin-doktrin masa lalu, dan mungkin sampai sekarang doktrin itu masih terasa di orang-orang tua kita. Contoh, bagaimana orang tua kita bangga sekali dengan profesi, misalnya pamong atau PNS, yang sekarang namanya ASN. Itu orang-orang tua kita tuh bangga betul. Ketika kita ada zaman itu yang sekarang udah berubah, mulai berubahnya. Itu luar biasa doktrinnya, kamu harus jadi PNS, kamu harus jadi ini. Padahal kunci untuk maju sebuah negara itu minimal dia harus didominasi oleh pengusaha, entrepreneur, startup kalau sekarang ngomongnya. Nah, karena doktrin yang begitu panjang, sehingga mindset dan pola pikir bangsa ini juga harus terus dijaga. Apalagi hari ini ya sering kita diskusikan ya, bonus demografi, kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Yang kedua, dari bentukan awal Indonesia itu memang pada saat itu ya agak membingungkan. Ya, Indonesia ini didoktrin sebagai negara agraris, negara yang mengedepankan hasil-hasil pertanian. Padahal ya semua tahulah, apalagi sekarang luas negara Indonesia ini didominasi oleh laut, kelautan. Tapi kenapa kita malah didoktrin sama penjajah zaman dulu untuk menjadi negara yang agraris, negara yang sangat tanah sekali gitu kan, dengan pertanian-pertanian. Nah, kembali lagi ke situ tadi ya. Ini kenapa saya harus mengelaborasi, karena asal muasal mempercepat dan bagaimana agar kemiskinan itu bisa diminimalisir itu dari sumbernya gitu, dari hulunya, mindset berpikirnya sampai kejadian hari ini gitu. Nah, data yang tadi Cak I sampaikan bahwa ada kurang lebih, saya baik presentasi aja ya, 24 juta sekian itu. Iya. Kalau dari seingat saya yang saya baca itu, kalau nggak salah kemiskinan ekstrim itu dari 1, sekian persen, hari ini per Maret 2024 itu turun menjadi 0,8 sekian persen. Oh, itu data terbaru? Itu data terbaru. Iya. Ya, setahu saya yang dari apa tadi, pusat data tunggal tadi ya.
Data tunggal sosial. Tapi ini kemiskinan ekstrim. Ya, jangan kita terjebak dengan angka-angka. Kita juga harus lihat realita. Ya. Sama kayak hari ini ya, tingkat pengangguran sekian persen. Padahal faktanya ya, secara teoritis ada namanya pengangguran terbuka, pengangguran tertutup yang tidak sesuai dengan profesi dan sebagainya. Ya, mereka tergolong tidak link and match. Misalnya nih, Cai punya teman kuliah di pertanian, Ya. kerjanya di perbankan. Ya, Nah ya. itu kan nggak Banyak. link and match itu kan. Kalau dikategorikan secara teori, harus dia tuh termasuk dalam pengangguran tertutup itu, ya, karena tidak sesuai dengan passionnya, kemudian ilmu yang didapatkan. Keilmuan yang didapat. Keilmuan yang didapatkan. Makanya sekarang Indonesia ya semakin kesini, ya semakin memperbaiki diri, semakin apalagi dibantu dengan teknologi yang semakin cepat, ditambah dengan usia anak muda yang semakin ini, sehingga pemikirannya semakin terbuka. Ya semoga saja ya ini menjadi semacam trigger bersama-sama agar bisa mengentaskan kemiskinan tadi, ya, termasuk kemiskinan ekstrim. Dan ini pun sebenarnya punya perdebatan juga, apa yang maksud dengan kemiskinan ekstrim itu, gitu. Kalau mengacu dengan data yang dari PBB, itu kan nilainya tinggi sekali. PBB itu punya standar kehidupan layak manusia untuk bisa hidup. Itu per hari, per orang itu 2, sekian dolar. Ya kira-kira kalau pakai kurs sekarang ya 30 ribuan lah. Per hari pendapatan. Per hari, per orang. Bukan Ya, per kakak. bukan per kakak. Jadi kalau di dalam keluarga itu ada 5 orang, ya tinggal dikali aja. 2 kali 5 ya berarti keluarga itu sehari harus dapatkan minimal, misalnya berlima tadi 10 dolar. 10 dolar itu ya kalau dirupiahkan misalnya 15.000 rupiah, berarti kan 150.000 per bulan, berarti dia minimal 4 juta. Itu baru dikatakan layak. Itu bukan layak. Itu baru berangkat dari kemiskinan ekstrim, naik ke kemiskinan. Waduh, kalau pakai standar itu dia saya bilang tadi. Iya, Kalau kita pakai standar BBB, waduh, repot republik ini. bisa ekstrim semua aja. Karena Indonesia, terus terang ya, tingkat kebahagiaan di Indonesia ini kan macam-macam. Iya. Jangan diukur hanya dengan angka-angka. Gitu. Teman-teman kita yang di desa, yang di daerah-daerah tertentu, itu bahagia sekali. Padahal secara kasat mata kita lihat mereka nggak sejahtera. Ya. Contoh misalnya, mohon maaf ya, saya misalnya sebut daerah yang misalnya Jogja gitu. Iya. Tingkat kebahagiaan orang Jogja tinggi itu sekali. sangat berbeda dengan tingkat kebahagiaan orang Jakarta. Padahal secara kasat mata, gitu, wah sudah berumur kok masih ngangkut. Lihat aja, tenaga kerja kalau di Jogja kan kita lihat bahagianya mbok-mbok itu bisa mencengkrama dengan jamu. Nah itu menjadi sebuah ini ya, semacam kearifan lokal. Soal tingkat kebahagiaan. Tapi kalau balik lagi ke soal angka-angka tadi, ya itu menjadi PR ke depan. Tapi realistis nggak Jen? Ini untuk masalah pengentasan kemiskinannya yang ditargetkan? Saya kira ya kalau soal realistis atau enggak, kita lihat program. Ya. Karena kan indikator kemiskinan itu, apalagi tadi ekstrim, itu kan ada ciri-cirinya. Apa ciri-ciri kemiskinan dari kemiskinan ekstrim itu? Yang pertama, ya tentu tingkat konsumsinya. Ya. Yang kedua, akses ke pendidikan dan ke kesehatan. Ya, kalau dianya tidak bisa mengakses ke sekolah, terus berobat nggak bisa dan lain sebagainya, maka ya itu tidak realistis. Tapi kalau kita lihat, saya termasuk penganut mazhab optimisme ya. Saya ngelihat program yang dilakukan oleh pemerintahan hari ini itu luar biasa. Upayanya untuk mengentaskan kemiskinan itu. Kalau berdasarkan ciri-ciri, bagaimana sekolah-sekolah dibentuk dengan percepatan, bahkan hari ini sudah ada sekolah-sekolah rakyat yang dikhususkan di daerah-daerah yang memang butuh
intervensi langsung pemerintah. Dan sekarang data yang mereka gunakan di sekolah rakyat itu bukan yang mainstream. Biasanya kan kalau mainstream itu kan ngacunya ke data pendidikan, dinas atau kedikti, gitu. Tapi ini datanya diambil justru melalui BPS dan Kementerian Sosial. Kan menarik ini sebenarnya. Ada upaya yang extraordinary agar bisa negara ini bisa menekan kemiskinan ekstrim tadi. Ditambah lagi dengan program-program yang memang menurut saya ya ini kalau di negara luar sudah biasa saja, cuma karena di Indonesia hari ini baru akan diterapkan dan sedang diterapkan, yaitu makan bergizi. Negara punya rencana, punya program, bahkan negara ya di tengah isu efisiensi hari ini justru menomorsatukan pendidikan. Ya. Saya ingat betul tuh Pak Prabowo ketika memberikan pidato-pidato kenegaraan di beberapa instansi, itu betapa beliau bangganya ketika menyebut kalau negara luar itu yang paling tinggi, yang paling nomor satu biasanya anggaran di Kementerian Pertahanan. Karena negara yang kuat harus punya pertahanan yang kuat. Tapi Pak Prabowo dengan bangga mengatakan bahwa Indonesia tidak. Indonesia yang paling tinggi adalah anggaran di bidang pendidikan. Nah ini artinya apa? Ada political will dari pemerintahan untuk ya, menekan variabel kemiskinan tadi dengan memudahkan akses pendidikan. Terus juga programnya juga sekarang kemarin sudah jalan, tapi pemerintah nggak launching secara resmi ya, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia di puskesmas. Nah dari ciri-ciri itu, kalau bahasa saya ya on the right track. On the track masih ya. Pertanyaan Cai tadi optimis nggak? Realistis nggak? Saya menyatakan ya cukup realistis. Tinggal ya bagaimana implementasinya. Ya. Itulah tugas orang-orang seperti Cak Ipang. Sebagai tokoh anak muda yang harus bisa ya memastikan program itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ya. Dan kalau salah satu upaya pemerintah yang sudah dilakukan dan berjalan itu salah satunya kan dengan program PKH itu Jen ya. Program Keluarga Harapan itu gimana kira-kira Jen? Bukannya itu nanti akan berdampak ke masalah mental ya, kebergantungan masyarakat itu kepada bantuan. Oh iya. Kalau itu kan disebut sebagai upaya pengentasan kemiskinan itu tadi. Iya. Memang agak dilema ya. Tapi itu adalah upaya pemerintah melakukan intervensi. Jadi kan ada selain PKH ada namanya BLT. Ini kan satu paket mereka ini. Ya, bantuan langsung tunai itu bagi keluarga-keluarga yang betul-betul ya tidak mampu. Tidak ada upaya, tidak ada bukan tidak ada upaya ya, tapi aksesnya kemudian ininya tuh nggak memungkinkan, maka butuh yang namanya intervensi pemerintah melalui BLT. Kemudian selain BLT ada namanya PKH. PKH itu setahu saya ya, semangat awalnya kenapa PKH itu, PKH ini kan program yang relatif belum terlalu lama ya, 1-2 presiden lah. Zaman Megawati setahu saya belum ada namanya PKH. Bahkan zamannya SBY itu di periode akhir ya, mulai ada PKH ya. Nah, tujuan PKH itu kan sebenarnya itu untuk memberikan ruang agar masyarakat bisa mengakses bukan cuman kebutuhan rumah tangga, tapi ada juga di situ soal pendidikan, soal kesehatan. Makanya disebut dengan program Keluarga Harapan di situ. Jadi kalau tadi apakah ini pertanyaannya apakah ini tidak memanjakan? Ya tergantung orang dan caranya. Kalau ini hanya diberikan terus-menerus,
secara langsung ya kayak BLT ngasih tiap bulan ngasih ini, maka ya kekhawatiran itu masuk akal juga. Ya, ini soal mental kan? Iya. Mental menerima kan, karena kadang-kadang manusia itu kalau udah dikasih zona nyaman ya terus-terusan aja dia. Iya. Nah tapi kalau ini ya hanya dimaksudkan untuk melakukan intervensi ketika situasinya sedang ya dalam bahasa tanda kutip ya darurat, maka BLT atau PKH untuk menyelamatkan rakyat atau menyelamatkan masyarakat, ya saya kira juga tidak bisa dikatakan memanjakan, asal memang ya ini dikelola dengan baik. Mungkin selama sasarannya tepat ya Jen. Satu harus tepat sasaran, yang kedua polanya. Iya. Ya, polanya harus berubah. Ada inovasi dan ada upaya untuk melakukan modifikasi agar konsep yang BLT yang langsung tunai dan PKH ini itu diarahkan ke pemberdayaan. Iya, dalam konteks apapun gitu kan, ya sesuai dengan daerahnya masing-masing. Ya, kalau di dalam lembaga filantropi itu kan ada istilah dari muzaki menjadi mustakhid atau kebalik ya, ini dari penerima menjadi pemberi walaupun kecil. Ya. Kalau bahasa motivasinya from zero to hero. Maka ya siapa yang bisa melakukan itu? Ya pemerintah. Dengan tadi saya bilang tadi ada modifikasi, inovasi. Ya program ini tetap jalan, tapi ada inovasi. Saya ingat tuh beberapa waktu yang lalu sempat heboh di beberapa daerah. Karena ini soal pendataan kadang-kadang masih aut-autan ya. Maka yang nerima BLT, yang nerima PKH itu hanya orang-orang yang dekat sama lurah, dekat sama kades. Orangnya Pak RT ya? Orang Pak RT, gitu, orang dalam semua. Iya. Sehingga ini ya kadang-kadang ya secara fakta ya yang nggak layak jadi menerima itu. Maka waktu itu ada modifikasi bahwa setiap rumah yang diberikan PKH ya itu harus ditempel, diumumkan penerima bahwa rumah ini menerima PKH karena rumah ini miskin. Iya. Dan itu kan mengganggu mental orang. Iya. Kalau dia nggak layak, ya secara manusia dan akal sehat dia akan menolak itu. Kan? Iya. Cuman nggak tahu kalau itu udah dari luar kewenangan kita kan. Kalau dia udah buka banyak sudah ya nggak tahu kita. Tapi negara bisa mengintervensinya dengan melakukan ya perbaikan terhadap itu. Ya, salah satunya mungkin itu untuk mengantisipasi kata Cak Ipang tadi ya, manja mentalnya dan sebagainya gitu. Iya. Nah, kalau ini berjalan simultan, berbarengan, program sekolah jalan, makan gizi jalan, ini jalan, saya kira itu akan dengan sendirinya ya, secara alami itu akan turun. Ya. Itu kan tadi kalau PKH BLT itu kan program dari pemerintah pusat ini. Ya. Bagaimana dengan peran pemerintahan di daerah ini, Jan? Ya. Untuk pengentasan kemiskinan. Peran sebenarnya kemiskinan itu kan bukan cuma beban atau tanggung jawab dari pemerintah aja. Iya. Semua stakeholder itu bertanggung jawab. Kan banyak stakeholder itu kan, ada pemerintah pusat, ada dan pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa. Ada swasta, ada lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan, ada media juga di situ, ada kelompok-kelompok komunitas. Jadi bukan cuma satu variabel aja. Nah, stakeholder ini jika bisa dijahit dengan baik, dengan rapi, maka mereka akan menghasilkan dampak yang dahsyat, sehingga tujuan negara kan yang cita-cita konsesi tadi ya, kontrak sosial kita tadi ada dalam pembukaan Undang-Undang 45 yang memajukan kesejahteraan umum tadi, itu akan tercapai. Itu hari ini kan yang kadang-kadang yang menjadi ini publik ya, itu seolah-olah
hanya ini pemerintah saja. Hanya tugas pemerintah. Hanya tugas pemerintah saja. Ya itu sudah pasti ya. Mereka dipilih, pemerintah dikasih mandat ya untuk melakukan itu. Bahkan pemerintah diberikan program, diberikan anggaran agar bisa mengentaskan kemiskinan. Tetapi kan ini tadi saya bilang, yang tanggung jawabnya bukan hanya tanggung jawab satu pihak aja. Ini stakeholdernya tadi yang harus ikut sesuai dengan perannya masing-masing. Lembaga pendidikan misalnya, ya menurut kita harus mampu memanajemen diri juga gitu. Kesehatan, kan karena nggak cuma ini kan, nggak cuma pemerintah yang punya lembaga pendidikan, yang punya lembaga kesehatan, ada swasta juga di situ. Bahkan di daerah-daerah tertentu swastanya lebih dominan gitu kan. Ada media di situ, ada komunitas dan lain sebagainya. Jadi itu ininya. Jadi tanggung jawab stakeholder, tanggung jawab semua pihak. Memang yang paling mudah diukur karena negara diberi tanggung jawab, pemerintahnya dipilih oleh rakyat, maka ya kewajiban kita juga untuk mengingatkan kepada negara ini bahwa ini loh masih ada yang kurang. Ini yang harus kita perbaiki, tapi tidak semata-mata menyalahkan satu dua pihak aja. Kontrol dan pengawasannya juga diperketat. Betul. Nah, kembali tadi pertanyaannya, misalnya apa peran pemerintah daerah? Ya pemerintah daerah itu yang memastikan program itu bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, pemerintah daerah itu ya kalau dalam situasi hari ini pemerintah daerah itu kan kayak pemain tengah gitu ya. Dia program pemerintah pusat, pemerintah provinsi kan nggak punya wilayah. Pemerintah provinsi ini kan perpanjangan undang-undang ya. Hanya perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah. Nah, kemudian pemerintahan kabupaten kota. Dan yang sekarang yang cukup mendominasi dan bisa menentukan itu bahkan sekarang pemerintah desa. Pemerintahan desa. Karena desa punya anggaran, namanya ADD, anggaran atau dana desa. Nah, yang langsung turun ke desa. Langsung turun ke situ. Dan mereka saling melengkapi. Makanya mereka ini kan sudah mulai ini nih. Terbuka ya, kayak misalnya program makan bergizi gratis. MBG nih, makan bergizi gratis ini ada beberapa daerah yang ingin membantu, ya. Tapi pemerintah pusat kan tegas, ini adalah program pemerintah pusat, kewajiban pemerintah pusat. Kalau pemerintah daerah mau membantu, bukan bantu makannya, tapi membantu subsistemnya agar program makan bergizi gratis ini menjadi berkualitas, tepat sasaran, dan memiliki fasilitas yang memudahkan agar ini terwujud. Makanya Pemda bikin ada yang bikin kantinnya, ada yang bikin dapur umumnya, ada yang bikin sistemnya yang lebih efektif di sana gitu. Tapi anggaran sama ini tetap pemerintah pusat. Nggak boleh pemerintah daerah mentang-mentang nih, misalnya suatu daerah kaya punya APBD gede, itu terus dia mau mengcover nih, mau istilahnya itu cari muka lah misalnya kan ke pemerintah pusat. Dia nih yang nanggung nih beberapa daerah yang nggak bisa. Karena itu sistemnya dibangun oleh pemerintah pusat gitu. Jadi peran pemerintah daerah ya memotivasi dan memastikan semua peran, semua program berjalan sebagaimana mestinya, bahkan lebih baik daripada yang menjadi ekspektasi masyarakat umum. Oke, terakhir mungkin Jen, closing statement atau pesan. Ya, jadi bicara soal kemiskinan ini kan PR bagi semua tadi ya, bagi stakeholder, bukan cuma negara, tapi banyak sekali komponen atau masyarakat yang harus bergerak. Ada pemerintah, ada swasta, ada lembaga pendidikan, bahkan ada media di situ. Nah, karena ini adalah sebuah kewajiban ketika kita membentuk negara ini, yang tadi saya kutip pembukaan alinea pembukaan Undang-Undang Dasar di poin kedua, yaitu memajukan kesejahteraan umum, kan ini ada breakdownnya, ya ada pasal-pasalnya di dalam itu ya. Kalau turunannya lah, kalau undang-undang itu ada perpresnya dan ya, ada Undang-Undang Dasar 45 pun ada di pasal 27 ayat 1 dan 2.
Ayat 1 itu secara letterleks ya mengatakan bahwa fakir, miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini orang-orang yang miskin, ya. Ini orang-orang yang ini persepsi saya itu adalah kemiskinan struktural. Ya, kemiskinan struktural itu kan bisa karena sistem, ya, kayak misalnya buruh tani, itu kemiskinan struktural itu. Makanya Soekarno keluar dengan ide Marhainisme dari Pak Marhain yang ditemuinya di Jawa Barat itu. Maka ya negara sebenarnya sudah mengadop itu sejak awal, yaitu di pasal 27 ayat 1. Nah kemudian ketika kita bicara soal program dan sebagainya itu ada namanya di pasal 2. Pasal 2 inilah yang harus menjadi kawalan untuk semuanya, karena semua program ini diarahkan ke pasal 2 ini. Apa isinya pasal 2 ini? Adalah setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, disinilah sebenarnya rumpun besar kita bernegara itu. Ini ditarik ke kemiskinan bisa, ditarik ke yang lain bisa. Sehingga kalau ini dijalankan secara benar, maka istilah tadi kemiskinan dan lain sebagainya itu bisa diminimalis, ya. Karena ini kewajiban dan perintah undang-undang. Jadi negara itu kalau tidak melaksanakan undang-undang, ya dia bisa dianggap gagal. Nah tapi tadi ya saya garis bawahi upaya menuju ke arah sana itu sangat luar biasa. Ya, pemerintah mati-matian menyiapkan dari perspektif, karena menilai negara itu gampang mas, sebenarnya mas. Negara itu apakah berpihak kepada A atau B, itu kalau menurut almarhum Faisal Basri, itu caranya memotretnya sederhana. Bagaimana? Lihat anggarannya. Negara itu baik atau pelit, itu lihat anggarannya, portofolio anggarannya. Ya, outlook, ya kalau ini bahasa Sri Mulyani itu outlook ekonominya bagaimana? Itu lihat kalau dia besarnya di belanja rutin daripada belanja modal, pasti negara pelit dengan masyarakat. Ya. Tapi kalau lebih gede rumah belanja modal, maka negara baik pada masyarakat. Nah hari ini yang kita lihat belanja rutin inilah yang diefisiensikan, yang diprotes oleh banyak pihak. Kaget mereka dengan kenyamanan yang selama ini dia terima. Bisa bikin itu, bisa jalan ke sini, tiba-tiba dibalik tuh. Tidak dikurangi anggaran efisiensi itu ya. Ini menurut saya. Efisiensi itu sebenarnya bukan pengurangan, tapi pengalihan. Dari yang tadinya A dialihkan ke yang lebih produktif. Itu tetap ada, tapi dialihkan ke yang lain. Nah, salah satunya makan gizi itu. Nah, kita kan bicara soal 2 nih, sebagai konsumsi segmennya, ada namanya tekstual, ada namanya kontekstual. Yang kita bicarakan hari ini, yang tadi itu adalah bicara soal tekstual. Negara sudah mengatur, negara sudah punya ini, punya itu, tinggal lagi bagaimana kontekstualnya. Kontekstualnya itu ya harus rasakan termasuk juga ya pelibatan semua pihak terhadap semua program pemerintah, bukan hanya LSM tertentu atau komunitas tertentu, tapi semua masyarakat sesuai dengan pembidangan dan teks yang sedang kita hadapin bersama-sama. Oke, mungkin itu dulu sahabat-sahabat, teman-teman semua perbincangan kita kali ini. Jika ada pesan, saran, atau kritik, jangan ragu-ragu, tulis saja di bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.